Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Putri Brianti dengan NIM akhir 002 kasus CA. Kali ini saya akan melanjutkan pengolahan data teori gelombang noida. Nah, pertama-tama kita tulis NIM kita di sini. Terus kemudian kita tambahkan data dan NIM. Oke, kayak gini. Terus ini jangan lupa di kunci biar kita bisa langsung drag aja ke bawah. Terus untuk nilai H per D dihitung dengan menggunakan data yang udah ditambahin sama NIM. Oke, kayak gini. Terus untuk rumusnya ini kita pakai S RT G dibagi dengan D, terus G dibagi D, bentar ya kak, saya lupa. Oke, dikali dengan T. Oke, nilainya segini. Nah, ini tuh ditambah NIM gini. Ini salah. Terus ini juga ditambah NIM. Oke. Terus untuk yang di sini kita tuh dimasukin ke interpolasi 1. Nah, ini kita masukin di sini, dikonekin aja karena 18,79 sekian ini berada di antara nilai 10 dan 20, maka kita hitung panjang dari grafik yang pertama. Nah, ini saya udah hitung untuk panjang total dari jarak 10 dan 20 itu sebesar 1,5 cm. Terus yang ini kita bisa isi 0 aja. Terus yang bawah kita lakukan interpolasi. Oke, hasilnya 1,3199 sekian. Nah, untuk yang kedua, untuk yang langkah keempat, kita konekin aja kita ke grafik yang kedua, yaitu dengan menggunakan grafik 2.16. Terus untuk panjangnya ini tuh kita pakai yang ini panjangnya yang atas kita isi 0, kemudian untuk yang batas bawahnya itu tuh kita isi dengan 2,3. Oke, dan di batas bawah kita isi dengan 4,7. Oke, ini tuh dilihat dari grafik yang gambar 2.15. Ternyata saya salah. Jadi ini saya udah hitung panjangnya. Terus untuk yang kedua ini cara menghitungnya adalah dengan cara kita hitung batas yang 1 minus 10 pangkat minus 1. Ini untuk batas bawahnya kita isi dengan 1 dikurangi 10 pangkat minus 1. Oke. Untuk yang batas atasnya ini kita isi dengan 1 minus 10 pangkat minus 10. Kayak gini. Jadi ini 1 dikurangi dengan 10 pangkat minus 10. Kayak gini ya teman-teman. Nah,
Terus kita interpolasi aja kayak biasanya. Oke, udah ketemu, nilainya sebesar 0,948 sekian. Terus untuk interpolasi grafik kedua, kita pakai gambar yang 2.16 ini. Untuk interpolasi grafik keduanya, kita bisa pakai dengan ini bisa kita konekin aja. Sini. Nah, ini dikonekin dari interpolasi grafik 1 kayak gini. Terus kita ukur panjangnya. Nah, di sini aku udah ukur, yaitu panjangnya kita isi 0 dan panjang total dari yang 1 minus 10 pangkat 1 dan 1 minus 10 pangkat min 10 itu panjang totalnya adalah 4,4 cm. 4,4 cm. Ini kita lakuin interpolasi aja. Kayak gini. Nah, didapat hasil panjangnya 2,15 sekian. Terus untuk interpolasi grafik kedua yang step ke-6, kita isi panjangnya itu di sini 0 dan di sini kita isi dengan 4,3 dan di tengah ini kita isi dengan 0,5. Nah, nilai panjang ini tuh didapat dari pengukuran di tabel nomor 2.16 ini ya. Terus untuk L ininya hubungan grafik 2.16 itu hubungan antara K2 dan L kuadrat H per D pangkat 3. Terus kita isi batas atasnya ini dengan 100 karena kita ini juga 1000 ini. Oke. Terus untuk yang sini kita lakukan interpolasi. Ini salah. Bentar, ini sepertinya ada. Oh ya, ini harusnya dibagi. Nah, kayak gini. Hasilnya itu 204,6512. Nah, untuk interpolasi grafik ketiga, ini tuh kita masukin aja nilainya di sini. Terus ini juga yang atas. Ini kita konekin dari interpolasi grafik kedua. Nah, karena ini tuh pada sini kita pakai grafik yang nomor 2.17 untuk interpolasi grafik ketiga. Nah, ini tuh kita pakai yang 100 sampai 500 karena 200 ini
di tengah-tengahnya si 100 sampai 500 itu ya teman-teman. Nah ini diisi 500 ini. Untuk panjangnya kita isi dengan ini yang atas kita isi 0, kemudian panjang total dari 100 sampai 500 itu 2,7 cm. Oke, terus kita lakukan interpolasi lagi. Kayak gini. Terus didapat dengan nilai sebesar 0,706 sekian. Salah. Sebelumnya harusnya saya ke step ini dulu ya. Sebentar, ini saya hapus dulu. Karena maaf ya Kak Angga. Bentar, saya akan perbaiki. Oke, untuk setelah step ke-6 kita lanjut ke step 7 ya. Jangan dilompat-lompat. Untuk mengetahui nilai L, maka kita akan menggunakan rumus L itu gimana sih? Sebentar. Ini kita lihat di data ini. Rumus L itu adalah SQRT. Kita copy aja dari sini. Oke, udah ketemu. Rumusnya kita masukkan di sini. Oke, untuk panjang atau L nya ini sebesar 144,6838. Berbeda sedikit dengan hasil yang di data 1. Terus untuk step selanjutnya ini tuh kita hitung dengan D per L. D dibagi L. Terus untuk yang ini kita masukkan rumus sini. Sebentar, kita tulis rumusnya manual aja. Oke, kita tulis rumus sama dengan H dikali dengan L pangkat 2, kemudian dibagi dengan D pangkat 3, kemudian kita kurang tutup. Hasilnya 204,65 sekian. Oke, sama. Kita cek rumus. Oke, benar. Terus yang ini keterangannya kita pakai rumus if dalam kurung ini lebih kurang dari 1,8 tutup kurung titik koma memenuhi tidak memenuhi. Terus kita hasilnya memenuhi. Terus untuk yang ini kita juga menggunakan rumus yang sama, yaitu kita tinggal ganti ini angka dan tandanya. Besar dari 6 memenuhi tidak memenuhi. Oke, hasilnya memenuhi. Kemudian untuk nilai C kita pakai rumus
L per T. L per T periode. Oke, kita cocokkan rumus dulu dengan data 1. Oke, udah benar. Terus untuk yang step 11 kita masukkan nilai yang ini. Yang atas juga kita masukkan yang ini. Oke. Pada interpolasi grafik ketiga kita menggunakan grafik 2.17 yang ini. Terus ini di 2.17 ini grafiknya di antara 100 sampai 500 tadi yang udah aku jelaskan ya teman-teman. Oke, terus kita hitung panjangnya, ini kita isi 0, kemudian ini kita isi dengan panjang 2,7, kemudian atas kita akan interpolasi. Astagfirullahaladzim. Oke. Udah, untuk interpolasi grafik ketiga, panjangnya kita dapat dengan angka 0,706 sekian. Terus untuk step yang ke-12 kita melihat dari sini pakai grafik 217. Nah, untuk panjangnya kita isi 0, kemudian kita isi dengan 0,5 dan bawahnya diisi dengan 0,8 nih. 0,8 bawahnya isi dengan 1 gini. Ini untuk grafik YC. Grafik YC. Kemudian kita ditarik lurus ke atas hingga berpotongan dengan kurva yang ini. Kita tarik garis ke kanan sampai pada titik antara 0,75 dan 0,80. Nah, ini kita batas atas isi dengan 0,75. Yang batas bawah kita isi 0,75, yang batas atas kita isi dengan 0,8. Oke, terus kita ini lakuin interpolasi aja. Kayak gini. Oh iya teman-teman, aku mau jelasin untuk panjang yang 0,08 dan 1 ini tuh didapat dari pas kita narik ini tuh kan kita ketemu nih panjangnya. Nah, jarak antara 0,75 dengan 0,80 itu tuh jaraknya 1 cm. Kita isi di sesuai dengan batas atasnya di sini. Nah, untuk 0,8 ini tuh jarak antara titik yang udah kita tarik tadi yang tegak dulu sama kurva itu sebesar 0,8 cm. Itu ya teman-teman, semoga kalian paham. Terus untuk YC-nya kita menggunakan rumus nih, buka kurung dikali
dengan T, kemudian ditambah dengan D, nilai D. Oke, untuk nilai YT-nya kita menggunakan rumus yang ini sama, hasil interpolasi. Dikurangi 1 dikali dengan nilai T, dengan nilai H, kemudian kita tambah dengan nilai T, nilai D. Oke, gini ya teman-teman. Itu aku salah masukin, ini tuh harusnya bukan nilai T, tapi nilai H. Ya, H ini. Nah, gitu ya teman-teman. Kita coba cocokin dari rumus yang di data 1. Gini. Oke, udah cocok untuk data 2. Untuk yang YT, kita cocokkan. Oke, udah. Oke, sekian video kelanjutan teori gelombang noidal yang saya lakukan pada data 2. Apabila sepanjang video saya mengalami kesulitan dan mengalami kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semua.